Ya, selamat pagi. Saya akan menjelaskan terkait paradigma interaksi manusia dan komputer. Ya, pada materi kali ini saya akan menjelaskan terkait pengertian IMK, tujuan IMK dan komponen paradigma IMK, faktor utama dalam desain IMK, implementasi IMK, dan yang berikutnya kesimpulan. Kemudian ini ada pengertian dari IMK. Mohon maaf, slide-nya nggak keganti ya. Saya lanjut jelasin aja. Kemudian untuk pengertian IMK, di mana paradigma interaksi adalah model atau pola interaksi manusia komputer yang mencakup semua aspek interaksi, termasuk fisik, virtual, persepsi, dan kognitif. Dalam konteks interaksi manusia adalah, dalam konteks interaksi manusia dan komputer, paradigma menunjuk pada kedekatan antara model hubungan antara manusia dan sistem komputer. Kemudian interaksi manusia dan komputer sendiri adalah disiplin ilmu yang mempelajari bahwa manusia berinteraksi dengan komputer melalui antarmuka, Kemudian tujuan utama IMK adalah untuk merancang, mengevaluasi, dan mengimplementasikan antarmuka yang mempermudah manusia dalam menggunakan sistem. Ya, kemudian slide berikutnya bentuk komunikasi. Ya, bentuk komunikasi yang pertama itu meningkatkan usability, kemudian meningkatkan efektivitas dan keamanan, menjamin bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan aman dalam konteks yang sesuai. Kemudian yang berikutnya di sini ada komponen-komponen paradigma, yaitu ada soft engineer, kemudian sosial psikologi, kognitif psikologi, matematik, organization psikologi, antropologi, ergonomi, sosiologi, cognitive science, artificial intelligence, dan computational linguistic. Kemudian faktor utama dalam desain IMK, yang pertama ergonomis, fokus pada kesesuaian perangkat dengan kebutuhan fisik pengguna. Yang kedua faktor psikologis, persepsi, dan keterbatasan penggunaan menjadi bagian penting dalam desain. Yang ketiga konteks sosial, desain sistem harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Kemudian yang berikutnya bidang-bidang yang terlibat dalam IMK. Bidang yang pertama itu bidang bisnis. Yang berikutnya itu ada bidang teknik komputer. Kemudian yang ketiga itu desain grafis. Tujuan interaksi manusia dan komputer yaitu pastinya untuk mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan selama ia bekerja pada sebuah sistem komputer. Contohnya, sebuah komputer lengkap dipasang dengan sebuah tempat yang tidak nyaman bagi seorang pengguna untuk menggunakan, atau keyboard yang digunakan komputer tersebut tombol-tombolnya keras sehingga susah untuk mengetik sesuatu. Implementasi interaksi manusia dan komputer. Implementasi interaksi manusia dan komputer atau biasa disebut dengan HCL, Human Computer Interaction, melibatkan desain dan pengembangan sistem yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer dengan cara yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Aspek dan langkah-langkah kunci dalam implementasi HCL. Pertama, penelitian pengguna, observasi mengamati cara penggunaan berinteraksi dengan sistem yang ada untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian wawancara, mengumpulkan wawasan langsung dari pengguna tentang kebutuhan dan harapan mereka. Yang berikutnya itu survei, menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari banyak pengguna. Yang kedua, desain antarmuka, yaitu wireframing, membuat sketsa awal antarmuka untuk merancang layout atau alur navigasi. Kemudian prototyping, mengembangkan prototipe interaksi untuk menguji ide-ide desain sebelum implementasi penuh. Kemudian desain visual, memilih warna, topografi, dan elemen grafis untuk meningkatkan estetika dan fungsionalitas. Kemudian pengujian usability, pengujian heuristik, menerapkan prinsip-prinsip desain untuk mengevaluasi antarmuka.
kemudian pengujian dengan pengguna, kemudian melakukan analisa untuk mengumpulkan dan menganalisa data dari sisi pengujian untuk memahami masalah dan area yang perlu diperbaiki. Kemudian implementasi dan iterasi, harus dilakukannya pengembangan sistem, yaitu mengembangkan perangkat lunak berdasarkan desain yang telah diuji dan diperbaiki. Kemudian iterasi berbagai umpan balik, artinya melakukan perbaikan dari pengalaman pengguna. Kemudian prinsip-prinsip HCL, yang pertama ada keterbacaan, teks dan elemen antarmuka harus mudah dibaca. Konsistensi, ya, sistem harus memudahkan pengguna. Umpan balik, yaitu memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna setelah mereka melakukan tindakan. Nah, di sini ada pengukuran kerjanya, di mana setelah menerapkan strategi pengembangan bisnis, penting untuk mengukur kinerja. Pengukuran kinerja dalam konteks bisnis adalah cara kita ngecek apakah strategis untuk diterapkan berhasil atau tidaknya. HCL berfokus pada bagian penggunaan interaksi dengan teknologi dan bagaimana teknologi dapat dirancang untuk meningkatkan pengalaman dan kenyamanan pengguna. Yang berikutnya tantangan dan peluang. Yang pertama, untuk tantangannya sendiri dari sisi aksesibilitas, privasi dan keamanan, overload informasi. Kemudian peluangnya antarmuka alami, kemudian menciptakan pengalaman imersif yang memperluas kemampuan manusia. IoT menghubungkan perangkat untuk lingkungan yang lebih responsif. Nah, kemudian kesimpulannya pada presentasi ini menekankan pentingnya desain yang berfokus pada pengguna dalam HCL dengan fokus pada pembuatan sistem yang tidak hanya fungsional tetapi juga meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Penelitian, pengujian, dan iterasi yang terus-menerus sangat penting untuk mencapai interaksi yang efektif antar manusia dan komputer. Sekian, terima kasih.